wabarakatuh. Saya Aslihatul Hikmah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari program studi pendidikan fisika. Kali ini saya akan menampilkan sebuah hasil observasi TLT 1 di SMA Nusantara. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan saya Rafiq Salim, dan kami ingin bertanya Pak, Bapak selaku kepala sekolah, Bapak Dr. Andes Sudiarto. Yang pertama kita mau nanya sejarah pertama sekolah tuh Pak. Seperti apa sih Pak sampai berdirinya sekolah ini Pak? Sejarah berdirinya sekolah. Sejarah berdirinya sekolah SMA Nusantara ini pertama kalau dilihat dari tahunnya tahun 1989. Latar belakangnya yaitu adanya undang-undang sistem pendidikan yang mengatur peran serta sekolah swasta untuk membantu pengembangan pendidikan pemerintah, di mana sekolah negeri kan relatif sedikit kurang masyarakat yang mau sekolah banyak, tapi sekolah yang mendapat semakin sedikit. Maka ada lahan yang sebenarnya dapat dikatakan ngawur, itu menjadi tanah harapan. Kemudian setelah dibuka, sekarang sudah menjadi sertifikat aslinya. Maka kemudian dibentuklah Yayasan Pendidikan Nusantara yang waktu itu ketuanya Bapak Dr. Andes Haji Jasnari, sekretarisnya Bapak Dr. Andes Haji Jawadi, kemudian dibantu dengan Dr. Andes Haji Solopani, kemudian juga ada Dr. Andes Maksantang mendirikan yayasan, maka terbentuklah sekolah ini. Itu karena antara tahun 1930. Terus kan terkait sejarahnya sekolah ini, maksudnya ada visi dan misinya, visi misi sekolah. Visi dan misi sekolah ya ditetapkan oleh sebuah tim, dibentuk dengan surat keputusan kepala sekolah. Maka yang dihasilkan visinya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berprestasi dan berakhlak mulia. Sedangkan misinya ada 3 poin. Yang pertama adalah menegakkan disiplin dalam kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi dalam meraih prestasi, dan yang ketiga, melaksanakan ajaran agama dan mengembangkan semangat toleransi. Bagaimana model penerapan yang Bapak lakukan dalam menyiapkan mutu sekolah dalam masa pandemi seperti ini Pak? Dalam masa pandemi COVID-19 ini, sesuai dengan aturan sekolah, kita tidak boleh mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi semua pendidik atau guru dan peserta didik atau murid berada di rumah masing-masing. Namun demikian itu bukan berarti kendala untuk melakukan kegiatan proses pendidikan. Oleh karena itu ada istilah pembelajaran jarak jauh atau online yang belakangan ini kemudian berubah menjadi PTM, yaitu belajar dari rumah. Salah satu strategi yang kita terapkan adalah memberikan pelatihan kepada dewan guru, yaitu bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan beberapa aplikasi pembelajaran seperti misalnya Google Classroom, kemudian Google Form, kemudian Teams, kemudian ada juga grup WA. Jadi setiap kelas dibuat grup WA baik peserta didik maupun orang tuanya. Jadi kalau peserta didiknya itu setiap guru bisa memberikan materi pembelajaran melalui kelas itu, kemudian disediakan Google Form untuk absen, dan apabila
dikonfirmasi akhirnya ada pekerjaan B yang belum aktif atau belum on, maka dikonfirmasi kepada orang tua, maka ada grup orang tua. Ya, memang tidak bisa maksimal 100%, namun itu paling tidak ya mengurangi kendala-kendala teknis yang ada. Jadi alhamdulillah sekarang ini mungkin bisa mencapai antara 85 sampai 95%, bahkan surut tentunya. Kadang-kadang ada kendala, misalnya ada beberapa siswa tidak punya HP sama sekali, jadi itu kita sarankan untuk bergabung dengan temannya atau datang ke sekolah. Maka kita siapkan di sekolah, bisa kita pinjamnya atau mungkin di komputer. Kemudian ada kendala yang kedua itu HP-nya dibuat bergantian, ya. Karena satu keluarga ada 2-3 anak yang sekolah ya, yang dibuat bergantian. Yang ketiga, nah ini yang sulit sebenarnya, yaitu transisi kuota internetnya. Jadi belakangan ini muncul kebijakan dari pemerintah bahwa katanya peserta didik, wacananya lah ya, peserta didik maupun guru akan diberikan bantuan kuota. Sekolah ini termasuk usianya panjang ya, yang lama, dan tadi proses pembelajaran juga udah baik dengan masa pandemi seperti ini. Ya cukup akhir ya. Terima kasih banyak dari kami. Akhir kalam kalau tujuan kami sini, kami ingin kurang lebih ingin bertanya kepada ibu selaku wakil kepala sekolah mengenai akademik dan kurikulum, Bu. Boleh, silakan. Yang pertama, Bu, pertanyaannya, kurikulum apa yang digunakan oleh sekolah ini dalam penerapan pendidikan karakter? Kita pakai sekarang ini kurikulumnya memang kurikulum 2013 revisi ya. Nah di situ di dalam kurikulum itu pembentukan karakter itu memang sudah ada, terutama di pelajaran PKN, agama dan penjas. Ya, itu memang kalau lihat untuk pendidikan karakter di situ lebih dominan. Apakah penerapan kurikulum tersebut lancar dan sesuai dengan masa pandemi seperti ini, Bu? Kalau di masa pandemi ini, ya kalau disesuaikan dengan kurikulum itu sudah pasti ada kendala, karena memang kita itu kan tidak bertemu ya, tidak ada tatap muka gitu. Tapi paling tidak dalam PJJ itu memang diajarkan bagaimana pendidikan karakter itu terutama di sekolah, terutama untuk di sekolah. Memang sih tidak terlalu terlihat gitu karena memang kita jauh gitu ya, tapi paling tidak untuk kesana itu pasti ada. Inovasi pembelajaran di masa pandemi ini kayak gimana? Kita menggunakan berbagai aplikasi ya. Itu banyak sebenarnya aplikasinya, itu memang tergantung kebutuhan ya, dan pelajaran gitu. Kalau setiap mapel itu mereka punya aplikasi sendiri gitu kan. Tapi yang biasa mereka gunakan yaitu Google Classroom ya, kemudian lagi ada namanya Quizzes itu untuk pelajaran, kemudian banyak lah yang seperti ya benar ya, itu menggunakan seperti itu. Kadang juga menggunakan YouTube, itu dari YouTube bisa, kemudian video, kemudian pakai Zoom, kita gunakan. Apa saja sih, Bu, kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum ini, apalagi masa pandemi kan? Ya, kendalanya sebenarnya tadi seperti di atas itu, kita tidak bisa tatap muka, itu udah pasti. Kalau kita tidak tatap muka, itu berpengaruh dalam penyerapan ilmunya, itu udah pasti. Karena untuk penjelasan itu anak-anak itu tidak bisa secara langsung, dan untuk interaksi, terutama interaksi terhadap mapel itu sendiri itu tidak ada. Terutama sih yang sangat berpengaruh untuk pelajaran eksak, yang pertama hitung-hitungan ya, seperti fisika, kimia, kemudian
matematika, apalagi yang IPA. IPA itu kan matematika juga. Ada matematika wajib dan matematika peminatan. Nah itu luar biasa mereka itu. Jadi guru itu sering menggunakan video dan Zoom kalau untuk pelajaran. Bu, Ya, kami ingin bertanya. kita ulang lagi ya. Kami ingin bertanya. Ibu sebagai guru pendidikan fisika, guru fisika di SMA, metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan pada saat di masa pandemi seperti ini? Metode pembelajarannya sih yang gampang-gampang aja. Biasa kalau anak-anak di sekolah itu yang tahu adalah metode pembelajarannya paling gampang itu adalah Classroom, kalau enggak by WA. Udah itu aja, 2 aplikasi itu sudah mencakup pembelajaran fisika untuk saat pandemi seperti ini. Selain hemat kuota, anak-anak juga bisa tertolong dengan waktu yang mereka bisa pergunakan. Ya seperti itulah, karena kan sekolah kami bukan sekolah yang notabene anak-anaknya itu bisa lah. Ikut pembelajaran aja dari sendirinya. Kan fisika itu terkait dengan praktikum. Apakah dalam masa pandemi seperti ini menggunakan virtual lab? Kalau virtual lab biasanya juga sekolah kami menggunakannya apabila sudah terbuka, misalkan mau mengambil nilai praktikum atau ada metode fisika yang baru. Karena lab kami itu bukan lab yang seperti sekolah yang lain, degree gitu kan, komplit. Ya kalau misalkan ada anak bilang, Bu, kita praktek Bu, ya praktek. Tapi kalau misalkan mereka aja untuk praktek aja uangnya nggak ada, nah dengan virtual ini tertolonglah dengan mengadakan mereka seperti tugas dibuat video pembelajarannya, mengambil pembelajarannya dari YouTube, jadi mereka lebih paham sendiri. Nah kalau misalkan mereka tidak mengerti, mungkin bertanya kepada saya, ya seperti itulah. Ada lagi? Kan di masa pandemi sama yang sebelumnya itu kan pasti beda ya Bu? Iya. Itu kendalanya Ibu apa? Perbedaannya itu lah kalau misalkan nyata sama yang virtual, pasti kan kelihatan lah. Guru adalah pendamping buat anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin bertanya kepada Adek selaku siswa SMA Nusantara. Sebelumnya nama Adek siapa? Saya Muhammad Ainul Yakin. Oh, Muhammad Ainul Yakin, dipanggil Ainul. Oke. Dari kelas? 12 IPA. Kita ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Adek. Yang pertama nih, sekarang kan sedang terjadi pandemi nih. Kegiatan belajar pun diharuskan secara daring di rumah. Terus menurut kamu nih, efisien gak sih belajar kayak gitu? Terus enakan daring atau langsung? Kurang efisien, karena enak kan lebih enak secara langsung atau terbuka. Karena kalau daring itu bikin ngantuk. Kalau secara langsung kita bisa bersosialisasi dan menyatakan apa yang kurang paham pada guru. Pada saat proses belajar, media apa aja sih yang digunakan dalam pembelajaran? Aplikasinya itu Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan WA. Terus kalau dalam belajar proses belajar mengajar nih, proses belajar berlangsung nih, kendala kamu itu saat melakukan daring itu apa? Itu kuota internet atau sinyal gitu. Gitu bang. Singkat pada jelas. Kan di masa pandemi ini untuk pembelajaran fisika menjadi lebih sulit, benar gak sih? Nah, Bagaimana menurut kamu? menurut saya memang menjadi sulit karena notabene fisika itu hitung-hitungan, jadi itu sulit. Apalagi praktikum fisikanya kan. Nah, Menurut kamu bagaimana? kami sulit karena secara pandemi ini kita tidak bisa bertanya atau melihat langsung videonya atau materinya. Tapi guru sekarang ini mengasih video atau materinya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah menyaksikan video hasil observasi PLK 1 di SMA Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Jangan lupa komen, like, and